dengan metode offline, dan pionir harus mengunjungi outlet yang dipilih pada saat penjadwalan. Open market mandiri atau itu sama aja dengan toko offline-nya, yaitu di bulan Januari. Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat CCTV Sip yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun berada di seluruh Nusantara? Sore hari ini kita akan membahas pertanyaan sahabat kita yang menjadi blunder bagi yang masih bingung tentang Project Penegok ini. Satu, yang pertama adalah pertanyaan tentang open market mandiri yang akan kita ulas sore hari ini. Kemudian yang kedua adalah tentang member prioritas. Ya. Apakah ada member prioritas di Penegok? Ya, jadi gini sahabatku. Yang akan pertama kita bahas adalah tentang open market mandiri. Jadi gini, dalam informasi saat ini PT GDH atau Diamond Harisa, ya PT Emas Harisa yang ada di Hackathon Penegok, di jaringan Penegok, itu saat ini kan sedang fase testnet. Kemarin sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Kemudian saat ini ada informasi lagi tentang open market mandiri. Sebelumnya sahabatku, kita cek dulu tentang PT GDH ini, ya. Akan saya ulas lagi. Ada fase testnet, ada fase mainnet. Oke, kita lihat ini ya. Oke ya, jadi sahabatku ya, Bapak Ibu ya, di toko emas berlian Harisa ini, di sini kan ada fase testnet. Kalau di sini tombol di sini kita klik di sini ya, jadi kita masuknya nanti ke mainnet, kan seperti itu ya. Nah, di dalam aplikasinya toko emas berlian Harisa ini, di sini menyatakan ya, dia di sini lihat kita terjemahkan ya Bapak Ibu ya, di sini ya kita terjemahkan. Nah, oke, kita tunggu. Oke, tata cara barter melalui PT Harisa Berlian Emas. Pionir yang akan melakukan barter akan diatur melalui sistem dan menggunakan metode penjadwalan dengan syarat yang sudah KYC dan sudah memiliki saldo tersedia di mainnet. Proses barter dilakukan dengan metode offline, dan pionir harus mengunjungi outlet yang dipilih pada saat penjadwalan. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dijual kembali ke PT GDH sebelum jangka waktu minimal 2 bulan sejak pembelian. Oke, GDH perhiasan barang dagangan. Nah, dia menyediakan tentang barang dagangan, ada mobil lagi juga, ada baju-baju fashion. Jadi pada intinya GDH ini membuka namanya katanya yang bilang open market mandiri saat ini itu ya, yang dijanjikannya nanti bulan Januari disuruh daftar dulu ya bapak-bapak ibu-ibu ya, daftar dulu di setiap outlet di setiap wilayah ya, wilayah mungkin per kabupaten seperti itu. Sama aja itu toko offline ya, bukan toko emas berlian Harisa yang berada di sini Pebrospher ya, ini online, berarti dia hanya menyediakan offline, makanya dia menyatakan open market mandiri. Jadi sahabatku, Bapak Ibu, sudah jelas GDH belum bisa di mainnet, jaringan mainnet ya. Kemudian GDH membuka open market mandiri yang katanya nanti bulan Januari akan dinikmati oleh para pionirnya. Ya, itu sebenarnya sama aja toko offline yang ada di darat. Makanya dia bilang gerai-gerai yang ada di seluruh Nusantara, di setiap kabupaten. Yang jadi pertanyaannya tentang open market mandiri ini ya, pionir itu kan seluruhnya tidak pernah ada dianak emaskan oleh dari Kortim atau Nicholas ya. Kalau memang dia niat membuka open market mandiri atau itu sama aja dengan toko offline-nya, ya itu langsung aja tinggal memberikan informasi ke pionir. Sekarang sudah ada toko di setiap kabupaten, silahkan pionir bebas untuk membeli. Kenapa harus mendaftarkan
Itu harus mendaftar dari sekarang, ya kan? Kenapa? Kalau emang dia siap untuk open market mandirinya, kenapa harus pilih kasih, kan begitu. Artinya yang perlu kita waspadai tentang open market mandiri ini, biasanya kita para pionir itu ya tergiur dengan nanti bulan Januari akan ada barter emas, ya, emas sama mobil, kan begitu, fashion dan yang lainnya, apalagi terutama emas, pasti tergiur. Siapa yang nggak mau dengan harga GCP ya 0,00 sekian dapat sekian gram emas, pasti tertarik. Yang mengganjalnya sudah kita bahas kemarin, kenapa pendaftarannya harus minta data pribadi, sedangkan Nicholas tidak pernah mengizinkan atau tidak pernah mengarahkan mengumpulkan data-data pribadi dari pionir. Kalau itu dilanggar, berarti resikonya pionir itu sendiri yang akan menanggungnya. Ya, sekali lagi, pionir itu sendiri yang akan menanggung apabila data pribadinya digunakan suatu kejahatan atau disalahgunakan. Itu yang bertanggung jawab pionirnya sendiri, jangan menyalahkan Kodim. Yang kedua, apabila Anda diminta uang, misalkan karena tergiur dengan tadi, ya, kaitannya dengan member prioritas tadi. Member prioritas di Panic tidak ada. Semuanya adalah pionir, penambang, petir. Ya, tidak ada namanya member prioritas. Itu platform ketiga, Ibu, Bapak, ya, Bapak, Ibu, sahabat. GDA adalah platform pihak ketiga. Segala risiko yang menyalahi aturan Kortim tanggung jawab pionir masing-masing. Misalkan, Bapak Ibu ini misalkan dimintain rupiah. Misalkan ini 300.000 atau 500.000 atau 100.000 karena harus mendaftar, nanti akan mendapatkan kaos, topi dan lain sebagainya ya dengan nominal misalkan sekian. Ya jelas namanya orang mengeluarkan sesuatu barang itu pasti akan mencari untung, ya jelas. Mungkin itu tidak masalah ya, silakan saja. Yang penting apa? Ada apa-apa kerugiannya itu jangan menyalahkan proyeknya Nicholas atau Kortim. Misalkan tiba-tiba gini ya, Bapak Ibu sudah, saya ingin jadi member prioritas, gitu kan, bayar misalkan ini 300, 500 atau 200 akan menjadi prioritas mendapatkan bla 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 ini fasilitas misalkan. Ternyata di bulan Januari ya toko-tokonya tadi tak kunjung juga mengeluarkan barang karena menunggu Nicholas nggak open mainnet. Yang janjinya dia misalkan ini open market mandiri, tiba-tiba barangnya nggak ada, ya tiba-tiba yang digemburkan GCP. Atau mungkin gini, kalau mending ya, masih mending kalau misalnya ada barangnya tapi dengan tidak nilai GCP, pionir semua dilayani, ya itu bagus ya. Di toko offline-nya tadi, itu kan toko offline grey, tiba-tiba kok tidak ada barangnya. Nah, sedangkan data-data Bapak Ibu ya ribuan pionir seluruh Nusantara yang sudah mendaftar ini pasti akan ngamuk nggak? Ngamuk pasti, ya kan? Waduh, saya udah bayar sekian tuh daftar supaya member prioritas, atau saya ngantri ya ternyata Januari Bill Gates nggak ada, ini misalkan ya, misalkan itu kerugian ditanggung Bapak Ibu sendiri ya. Kemudian jangan menyalahkan pihak Nicholas atau Kortim Project Pinotwork ini. Wah, ini guru-guru open mainnet Nicholas kesuwen, wis kita daftar ini aja nanti Januari dapat ini, ternyata nggak ada barangnya, emasnya nggak ada, mobilnya nggak ada, ngapusi tok neh. Nah setelah itu tenggelam lagi, muncul lagi apa lagi. Nah itu jangan nyalahkan Kortim. Ini misalkan, ya syukur-syukur aja kalau emang dia itu benar-benar mengeluarkan emasnya dengan harga GCP, wah bagus. Bagus, saya acungi jempol. Ya, saya acungi jempol kalau berani harga GCP bulan Januari emasnya kok dikeluarkan, mobilnya dikeluarkan, saya acungi jempol. Saya acungi jempol. Tapi saat ini saya belum tertarik. Ya kan masih hari ini. Masih itu kan masih hari ini, kata orang Jawa. Masih katanya, maaf ngopi dulu. Jadi itu kan masih katanya, ya masih hari ini pihak gitu ya. Saya belum percaya 100%, kecuali saat ini ada toko-tokonya. Ngapain harus kirim data pribadi? Itu kan rawan juga. Ya ngapain harus misalkan kalau keluar uang, ya ngapain, buat apa? Ya, pionir tidak diperbolehkan sama Kortim juga keluar rupiah dalam proyek ini kan gitu. Kalau kuota itu wajar untuk nambah. Tuh jelas ya poin-poinnya ya Bapak Ibu ya, sahabatku ya. Dan kemudian lagi Bapak Ibu, sudah jelas kalau kita membuka toko-toko gerai ya, yang dinyata dengan misalnya ada emas, mobil, dengan melakukan barter, walaupun itu bahasanya barter Bapak Ibu ya, itu kan melakukan pembayaran dengan Bitcoin.
Artinya mata uang digital. Kita jelas Picoin adalah mata uang digital kripto. Mau dalam bahasa barter juga itu namanya transaksi jual beli. Artinya di negara kita belum ada undang-undang yang sah. Saya seneng aja, siapa yang nggak seneng, yang nggak mau? Wah, bayar pakai Picoin dapat mobil, mau aja. Tapi karena kita kan ada apa-apa kan yang rugi kita sendiri juga. Artinya apa? Nanti pasti dipanggil. Misalkan ini ada gerai menyediakan emas, biar pakai Picoin. Suatu saat kalau digerebek tiba-tiba nanti akan diusut semua siapa aja yang sudah bertransaksi. Nanti kita kena juga. Kan begitu. Saya sih senang aja, siapa yang nggak mau mobil, siapa yang nggak mau emas, pasti semua mau. Tapi ya kita harus hati-hati, artinya berhati-hati ya. Bukannya saya nggak mendukung, nggak. Kita semua pengen mudah, kebebasan finansial itu pengen. Tapi ya kita menghargai regulasi negara kita. Itu ibaratnya kalau terbuka gitu kan ya jelas pasti ramai ya, apalagi ribuan yang sudah daftar dari sekarang tadi ya saya bilang tadi. Ya itu permasalahannya juga sahabatku ya, Bapak Ibu ya. Jadi masalah yang akan perawannya nanti tiba-tiba kalau sempat nggak ada barangnya, emasnya nggak ada, mobilnya nggak ada, nanti rame lagi. Paling yang kasihan apa, yang koordinator tiap kabupaten ya. Ingat namanya member-member prioritas seperti tadi itu biasanya terjadi di skema Ponzi ya. Skema investasi bodong atau skema perputaran uang tadi MLM itu biasanya menggunakan member-member. Karena nanti member ini membawa lagi member-member yang lain. Nah itulah member. Kalau di P-Network nggak ada, di jaringan penambahan P-Network member-member prioritas nggak ada. Itu pihak ketiga, platform pihak ketiga tadi. Ya, itu saja pesan saya. Tetap semangat. Jadilah pionir yang cerdas. Ya, nggak perlu pintar-pintar, tapi kita harus cerdas. Ya, hati-hati menerima mentor ataupun informasi yang ada di dunia medsos saat ini ya. Karena saat ini kalau Anda terbawa dalam hipnoterapi media, ya hipnotis dalam media, Anda sudah hanyut di dalamnya, apapun Anda akan lakukan. Ya, karena Anda sudah terpesona. Itulah kita harus menyaring setiap informasi-informasi. Member prioritas tidak ada di jaringan P-Network. Semua adalah pionir. Platform pihak ketiga artinya kalau ada member-memberan seperti itu tanggung jawab pribadi masing-masing, pionir masing-masing. Kalau ada kerugian suatu saat nanti. Open market mandiri yaitu sama aja toko offline tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi tentang dia itu. Oke, jawabannya jelas. Tetap semangat, klik petir. Salam waras semuanya, salam sehat semuanya. Kita harus cerdas, jangan sampai tergiur dengan sesuatu. Harus saat ini harus begini begitu sampai keluar rupiah, jangan. Salam sayang ya. Data pribadi disayangi ya, jangan dibarbar, jangan di share ya. Banyak sekali saat ini yang bobol endingnya gara-gara bocornya data pribadi Anda. Terima kasih, semoga semuanya diberikan panjang umur, P-Network diberikan kesuksesan. Salam semuanya buat pionir seluruh Nusantara. Kalau saya menyebutkan mungkin banyak sekali karena semua kabupaten ada. Salam semuanya. Silahkan ketik di kolom komentar bagaimana menurut pendapat sahabat-sahabatku. Ya, saya menjelaskan apa adanya ya, sesuai pengalaman perjalanan hidup saya dalam dunia cryptocurrency. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Indonesiaku. Bye bye. Top Marco Top.